sambil menjawab, sambil review sedikit, tapi nanti pasti akan terjawab pertanyaan yang tadi. Oke. Sebelum kita mulai, biaya E. Ayo, Ku. Ayo ikuti saya dulu. Ku. I. Fa. Len. Si. Ekuivalensi. Evakuasi. Kayaknya ribet sekali gitu ngomong ekuivalensi ya. Oke. Di ekuivalensi. Jadi kalau minggu lalu kita bahas pesanan, hari ini kita bahasnya proses sesuai apa yang sudah kita singgung minggu lalu ya. Jadi jenis perhitungan HPP itu ada 2. Ayo perhatikan dulu. Kemarin masih isi PC, mulai minggu ini kita akuntansi biaya nggak akan semudah minggu lalu ya. Hitungannya banyak, tapi detailnya saya serahkan di kelas praktika ya. Saya mengantarkan sampai yang dicari ini gitu ya. Nanti untuk detailnya, prosesnya, alurnya itu silahkan dipelajari kelas praktika. Yang pertama kemarin kita itu sudah membahas tentang pesanan. Itu gampang karena ada yang pesan dulu baru kita membuat. Yang menyulitkan apa kalau di pesanan? Harus bikin taksiran, harus bikin dadakan ya iya nunggu pesanan, harus bikin taksiran. Kalau di proses itu tadi sudah dijelaskan ya sama pemateri. Kalau di proses itu kita nggak menunggu ada pesanan, pokoknya kita buat. Goals-nya apa? Goals-nya adalah memenuhi gudang kita. Intinya di gudang kita harus ada barang. Jadi kita ada 2 tujuan ya otomatis. Yang pertama memenuhi permintaan klien, yang kedua adalah memenuhi gudang kita sendiri. Itu ada 2. Sehingga di dalam proses ya HP pesanan dalam proses ya, gimana ya bahasanya? Harga pokok produksi dalam proses gitu ya. Itu muncullah tadi ya, unit apa? Ekuivalensi. Ya, jadi unit ekuivalensi itu apa sih? Ekuivalen. Ya. Jadi kenapa kok namanya ekuivalen? Ekuivalensi. Jadi ekuivalen itu kan artinya setara atau sama dengan gitu ya. Ekuival ya, ekuivalen ya. Jadi setara, kita menyetarakan. Apa itu unit ekuivalensi? Unit ekuivalensi itu kita menghitung unit yang benar-benar sudah selesai dan kita taruh di gudang atau benar-benar jadi barang jadi, ditambah dengan unit yang masih dalam proses gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa menghitung harga pokok dalam proses hanya dengan unit yang sudah jadi. Karena unit yang di dalam proses itu sudah terproses, bukan nganggur lagi. Sudah ada yang dipakai. Makanya ada prosentase ekuivalensi. Tadi ya, bahan bakunya udah terpakai 100%. Biasanya pasti seperti itu, namanya bahan baku. Kalau bahan bakunya belum terpakai 100%, berarti kan dia tidak mungkin sudah melangkah ke bahan-bahan lainnya, yaitu bahan tenaga kerja, bahan penolong, dan juga BOP, ya kan? Tapi dalam membentuk suatu produk di HP pesanan, HP proses itu ya, kendalanya adalah tadi kita itu terbatas di satu kurun tertentu. Misalnya kita tuh memproduksi suatu barang, itu nggak mungkin bisa selesai sampai jadi semua dalam kurun waktu 1 bulan. Padahal akunting cut off-nya itu per akhir bulan ya. Jadi masih belum selesai semua, 31 Januari kita sudah harus membuat laporan biaya produksi. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita harus pakai unit ekuivalensi. Kita hitung mana yang sudah benar-benar terjadi, menjadi produk jadi, dan seberapa mana sih biaya-biaya yang lainnya itu sudah kita pakai. Makanya ada yang sudah terpakai 50%, ada yang sudah terpakai 30%. Nanti yang kita pakai ya yang sudah kita pakai, yang belum tidak perlu dimasukkan ke dalam hitungan. Sehingga nanti untuk menentukan harga pokok produknya itu real gitu ya. Nggak cuma dengan barang yang jadi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, jadi jelas ya unit ekuivalensi itu apa. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita masuk ke contoh. Tadi ada pertanyaan menarik. Kalau misalnya ada barang hilang tuh
Terus bagaimana ya? Apakah tidak mungkin terjadi barang hilang? Sangat mungkin terjadi. Jadi namanya juga membuat barang ya. Kita ibaratkan barang itu ada yang cacat, ada yang nggak terpakai, ada yang hilang. Kan seperti itu ya. Maka kalau ketika terjadi barang hilang, kemanakah efeknya dia? Kemana kira-kira? Keperhitungan apa? Harga pokok. Sebelum ke harga pokok, keperhitungan apa yang berpengaruh? Karena yang hilang berbentuk unit, otomatis yang berubah adalah unit ekuivalensi. Ya. Jadi kalau misalnya hilangnya di awal, maka dia tidak akan berpengaruh. Wong sudah hilang kok, sebelum kita menghitung kan sudah hilang duluan, ya udah hilang sudah, nggak berpengaruh ke kita. Paling berpengaruhnya ke ya dari bahan yang kita beli 100 kg kita cuma bisa pakai 90 kg. Tapi kan nggak masuk ke hitungan ya. Ya sudah kita abaikan, memang nggak ada wujudnya. Hilang, jadi kerugian kita. Kerugian bahan baku, kerugian bahan penolong misalnya ya. Tapi bagaimana kalau misalnya itu dia hilangnya di akhir. Jadi kita tuh udah mengerjakan, pas kita ngirim ke gudang, barangnya hilang. Nah, akhirnya mempengaruhi unit ekuivalensi karena itu sudah diproses, maka dia tetap harus masuk ke perhitungan unit ekuivalensi. Akhirnya kita nanti akan ketemu harga per satuan produk, termasuk produk yang hilang. Karena kan udah jadi ya, tetap harus kita hitung ke dalam perhitungan satuan produk. Ingat dari minggu lalu kita akan membahas akuntansi biaya itu tujuannya mencari apa? Mencari harga pokok produk per satuan ya. Jadi walaupun hilangnya di akhir, dia tetap harus masuk ke dalam hitungan untuk mencari harga pokok produk per satuan. Hilang, tapi kan hilang Bu, gimana? Ya sudah hilang, dia akan jadi kerugian, tapi tidak berarti dia tidak dimasukkan dalam hitungan. Misalnya produknya yang jadi 15, katakan kan ya 15. Kemudian produk biaya kita keseluruhan 15.000. Produk yang jadi 15 produk. Hilang 5. Apakah yang 5 nggak kita masukkan dalam hitungan? Masukkan ya. Jadi nanti ketemu harga persatuannya adalah 15.000 dibagi 15, 1.000. Ya. Jadi nanti harga pokok produknya 1.000 per satunya. Kita menjualnya harus di atas 1.000 biar untung. Kalau teledor 5 yang hilang dikeluarkan, berarti 15.000 dibagi 10. Satuannya harganya 1.500. Kita harus menjual di atas 1.500. Padahal jual 1.000 aja kita harus minta labanya sedikit supaya bersaing dengan produk lain. Tapi karena kita mengeluarkan kerugian kita tadi, seolah-olah harga produk kita jadi tinggi, akhirnya kita buat nyari laba jualnya katakan 1.700 atau 2.000, kalah saing sama pesaing kita, nggak laku barangnya. Kan seperti itu ya kalau ditelusuri lebih lanjut. Nah sehingga walaupun barangnya hilang, kita tetap harus masukkan dia ke dalam hitungan, dan yang hilang 5 produk tadi berarti 5 produk dikalikan dengan harga per unit dianggap sebagai kerugian kita. Ya rugi karena barangnya hilang, gitu ya. Oke, jadi seperti itu perlakuan untuk barang hilang. Nah, tadi kan contohnya pakai yang satu departemen ya, padahal yang bikin pusing itu bukan satu departemen, yang 2 departemen ya. Satu departemen aja udah pusing gitu ya. Ya apa enggak? Yang halaman 60, apa tadi yang dipakai contoh ya? Kita tadi pakai contoh, pemateri itu pakai contoh PT Risa Rimendi ya. Risa Rimendi itu satu departemen. Jadi satu departemen selesai ya. Alangkah bahagianya ya bagian akuntingnya. Cuma mikir satu departemen. Tapi ada juga yang melalui 2 departemen. Nah, supaya kita nggak pusing ketika menghadapi 2 departemen, sekarang kita bahas dulu secara detail di satu departemen. Intinya kita tuh yang pertama disuruh mencari, ya mencari tahu betul. Oh, waduh, ntar kita tuh harus mencari dulu informasi ya, jadi informasi terkait biaya terkait jumlah produk.
Ya. Kedua, kita hitung unit ekuivalensi. Saya singkat EKV ya, soalnya kalau kepanjangan nanti. Nah, kalau sudah ketemu unit ekuivalensi, maka kita akan mencari harga pokok produksi persatuan. Nanti nggak cukup kalau besar-besar. Kalau sudah ketemu ini, maka baru kita bisa membuat laporan biaya produksi. Gini ya. Oke. Jadi mata kuliah ini ya sebenarnya suruh ngapain kita ini? Sebenarnya suruh ini loh. Bikin laporan biaya produksi. Tapi untuk membuat ini kita tuh harus tahu ini dan ini. Nah, tadi kan kalau presentasi kan plek dengan yang ada di buku. Tapi kira-kira ini bingungi nggak? Bingungi ya. Nah itu dia. Saya melihat kebingungan gitu ya. Ini kenapa dijabarkan apa nggak pusing gitu ya. Maka kita akan bahas secara hitungan. Karena nanti waktu ujian saya nggak minta dijabarkan secara itu nggak. Cukup tabel-tabel ini saja. Oh, open book. Kalau close emang bisa? Ya. Sekarang informasi pertama. Itu ada di gambar 3.1. Jadi kita harus tahu dulu ini biaya bahan baku disingkat BB. Kemudian ada biaya bahan penolong BP. Kemudian biaya tenaga kerja saya singkat BTK. Yang terakhir BOP. Berapa ini? BB berapa? Dibuka bukunya. 5 juta. Harus punya. 11.125.000. Total 39.875.000. Pertama, informasi biaya, tulis dulu. Setelah itu tuliskan jumlah produknya. Produk jadi berapa? Produk jadinya? Produk jadi? Produk dalam proses 500 kg. Berarti total produk yang dimasukkan adalah 2.500 kg. Nah, sekarang ada informasi lagi. Persentase penyelesaian BB berapa persen? Bahan baku berapa persen? 100%. Biaya penolong? 100%. Tenaga kerja? 50%. Yang terakhir? 40%. Nah, kalau sudah nulis ini ya, diketahui. Ini diketahui ya, berarti diketahui. Nah, baru kita bisa lanjut ke pengerjaan selanjutnya. Ngapain kita? Ya, sudah menuliskan diketahui, ini informasi. Sekarang kita lanjut ke mencari unit ekuivalensi. Cara menghitung unit ekuivalensi adalah jumlah produk yang sudah selesai jadi barang jadi ditambahkan dengan persentase dari produk dalam proses. Kita cari dulu yang BB. Jumlah produk yang ditransfer menjadi barang jadi ada berapa? 2.000 kilogram ditambah jumlah produk dalam proses dikali persentase. Berarti 500 dikali BB berapa? BB berapa persentasenya?
Tapi berarti berapa? 2.500 kg. Nah, berarti unit ekuivalensinya punyanya BB itu 2.500 kg. Lanjut ke BP. Jumlah produk jadi ditambah produk dalam proses dikali prosentase. Oke. Kemudian tenaga kerja 2000 ditambah 500 dikali 50%. Berapa totalnya? 2000 ditambah 250. Udah ketemu. Terus BOP 2000 kilogram ditambah dikali BOP dikali 30% ya. Berarti berapa totalnya? 2.150. Nah, ini adalah unit ekuivalensi. Selesai kita nomor 2. Baru kita lanjut ke nomor 3. 3-nya ini saya buatnya kecil nggak apa-apa ya. 3 kita buat HPP per satuan. Nah, BB, BP, TK, BOP. Masukkan semuanya biayanya. 5 juta, 7.500.000, 11, 250, 125. Totalnya nah ini total biaya. Masukkan unit EK sampean kan? Ada ikut beli jadinya berapa? 2.500. Nah, berarti HPP per satuan adalah total dibagi unitnya. Berarti BB satunya 2.000, 3.000, 5.000, 7.500. Totalnya 17.500. Ya. Jadi harga pokok produksi persatuannya udah ketemu. Berarti kalau sudah 1, 2, 3 akhirnya kita baru bisa membuat laporan biaya produksi. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti di halaman 71. Ya, jadi Januari. Data produksi. Ya. Yang dimasukkan dalam proses berapa? 2.500. Oke. Berarti yang jadi barang jadi iya 2.000. Kemudian barang dalam proses akhir 500. Kemudian biaya yang dibebankan kita pakai ini. Jadi BB, BP, TK. Nah, ini persis kayak yang itu tadi. 5 juta, 7.500.000, 11.250, 16, 1.250.
39875. Nah, kemudian yang kita masukkan adalah ini total ya, kemudian satuannya. Ini kita masukkan 2000 terus 3000, berarti 17.500. Nah, sampai sini itu semua sudah kita tahu dari proses 1, 2, 3. Nah, proses selanjutnya kita melakukan perhitungan biaya. Ini yang baru kita kerjakan di tahap ini. Dengan biaya. Nah, jadi perhitungan biaya kita pertama cari dulu harga pokok produk jadi berapa? Yang jadi berapa tadi totalnya? 2000 dikali dengan, nah kita dapat dari sini ya 17.500 sama dengan 35 juta. Lalu kita mencari HPP barang dalam proses akhir, BB, BP, BTK, dan BOP. Nah, BB berapa? 1 juta. Dapatnya dari mana? 2000 dikali. Kita panggil lagi si unit ekuivalensi. BB di produk dalam akhir sudah terpakai berapa persen? 100%. BP 100%. BTK 50%. Berapa yang di BDP akhir? 500. BB satuannya berapa? BB satuannya berapa? Ayo terpampang nyata loh. Ayo lebih ikhlas lagi. BP? 500. Oke. Berarti berapa ini? 1 juta. 1.500.000. Apa judulnya? Saya rada-rada trust isu gitu ya. Berapa? 1.125.000. Nah, berapa totalnya? 4 juta 8. Hasilnya 39 juta 800.000. Perhatikan, harus sama. Nanti waktu mengerjakan beda, salah berarti. Ya, nilainya harus sama. Kenapa kok harus sama? Karena di sini itu sudah realnya, ya, real sudah dibebankan. Di sini kita menguraikan dari unit ekuivalensinya, ya. Ini kan cuma dibolak-balik ya. Untuk mendapatkan harga ini kan kita juga pakai ini, ketemu ini. Nah sekarang kita balik dimasukkan. Nah ini untuk mengafirmasi kembali dan mengkonfirmasi bahwa laporan biaya produksinya sudah benar. Kalau nggak didouble kayak gini, tahunnya salah dari mana? Nggak tahu kan? Nah, maka dari itu ada double. Makanya ini dan ini nilainya harus sama. Kalau salah, berarti prosesnya ada yang ketinggalan. Ya. Oke. Ini yang untuk satu departemen. Sekarang kita masuk ke 2 departemen. Oh iya. Baliknya nggak bisa ditulis sih. Bisa nggak ini? Apa pakai baliknya aja?
Baliknya ada tulisan permanen. Kita pakai ini aja, silahkan difoto dulu. Salah satu aja foto terus share gitu loh. Hapus ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya lihat di buku. Nggak cukup kalau saya bahas sama jurnalnya ya. Jurnalnya cek di buku. Akuntansi biaya itu enaknya apa? Jurnalnya udah nggak neko-neko. Wes pasti kayak gitu. Tinggal angkanya yang berubah-ubah. Aduh. Penyogokan ini penyogokan. Nah, jurnalnya gimana? Samakan di buku. Nah. Oh, kenapa nggak berani soalnya kalian ya? Direkod loh. Ini kita sekarang masuk kode 2 departemen. Jadi tadi mukodimah ya, mukodimah. Preambul. Ya, tadi masih apa bahasanya? PDKT. Sekarang kita masuk ke 2 departemen. Ya. Tadi kan nggak sama sekali belum disinggung ya, 2 departemen. Kita pakai contoh yang sama dengan yang di buku ya. Di halaman 73 ya, yang 2 departemen. Yang belum punya bisa pinjam kakak tingkat. Kalau belum dapat pinjaman, kemudian beli takut useless, nanti habis pelajaran ini diapain, pakai bantal juga atas gitu ya. Silakan ya fotokopi, aslinya rodok menyalahi ya. Sebenarnya kan ya nggak bisa ya. Cuman, nah pakai apa? Carilah yang bener kita pakai aja. Ini kayaknya nggak semuanya kita pakai kayaknya. Ada beberapa yang di skip sesuai sama RPS kontrak ya. Nah, di sini halaman 73 itu ada departemen A, departemen B. Nih. Ayo kita bahas biar cepat pulang ya. Masih hari Senin ini. Nah, di halaman 73 itu dia melalui 2 departemen. Jadi untuk memproduksi sebuah barang jadi, dia itu lewat departemen A dan departemen B. Ada 2. Atau biasanya kalau di realnya itu yang dipisah, misalnya kalau produksi baju ya, tekstil itu biasanya ada departemen persiapan, kemudian departemen pertenunan. Jadi disiapkan dulu bahan-bahannya lalu ditenun menjadi kain gitu ya. Jadi ada 2 departemen. Nah, ini kita pakai departemen A dan B. Kalau kita lihat di halaman 73, informasinya itu karena ada 2 departemen. Departemen yang pertama pasti punya biaya bahan baku. Tapi di departemen B apakah ada? Nggak ada, karena bahan bakunya sudah diolah di departemen A. Jadi departemen kedua hanya menyelesaikan dia sampai dengan barang jadi. Ya, ibaratnya alurnya kalau departemen cuma satu adalah bahan-bahan diolah lalu diantarkan ke gudang menjadi barang jadi. Kalau departemennya 2 berarti bahan-bahan diolah diantarkan ke departemen kedua, baru kalau sudah jadi diantarkan ke gudang. Kayak gitu aja ya. Aja tapi ya panjang ya. Jadi kita ambil contoh di halaman 73 itu ya. Ada informasi departemen A, departemen B. Dimasukkan ke dalam proses, totalnya ada 35 kg. Ya. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke departemen B ada 30.000, yang
dalam proses akhir 5.000. Nah, ini seolah-olah kalau seperti yang saya contohkan tadi adalah barang jadi dan barang dalam proses. Cuma barang jadinya ini pembahasannya adalah ditransfer ke departemen B. Jadi istilahnya aja yang dirubah, gitu ya. Kemudian di departemen B dia nggak punya barang ini ya, barang jadi, tapi barang yang ditransfer ke gudang dan juga barang dalam proses akhir bulan. Jadi di situ total keseluruhan produk di departemen B besarnya sama dengan produk selesai dari departemen A yang ditransfer ke departemen B ya. Nah, jadi yang ditransfer ke departemen B ada 30.000, departemen B totalnya yang diolah itu harus 30.000 sesuai sama yang dia terima di departemen A. Terlepas yang akhirnya jadi cuma 24.000, 6.000-nya menjadi produk dalam proses akhir bulan. Kita tulis dulu diketahui ya, urut. Barang ke B berapa? Barang dalam proses akhir. Pokoknya langkah pertama adalah diketahui gitu ya, kayak ngerjakan soal matematika. Kemudian setelah itu ada biaya-biaya, bahan baku, kemudian nggak ada bahan penolong di situ, langsung biaya tenaga kerja dan BOP. Berapa totalnya? BBB 70.000, nah, totalnya berapa? Totalnya total berapa? Ya tinggal di total, ayo keluarkan kalkulator. 4, 7, 3. Ini totalnya ya. Kemudian setelah itu ekuivalensinya BBB berapa persen? BBB berapa persen? Tenaga kerja berapa persen? Berapa persen? Biaya konversi adalah apa? Biaya konversi adalah biaya apa? Biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi berapa persen di sini? Di sini? Oke, ini ya. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung. Masa wes lupa? Baru 15 menit yang lalu. Ya, cie, sekarang udah bisa ngomong ekuivalensi. BB berapa berarti? Ngitungnya gimana? 30.000 ditambah 5.000 kali 100%. Berarti berapa? 35. TK 30.000 ditambah 5.000 kali 20%. Berapa berarti? 31.000. BOP sama. Kalau ujian jangan kayak gini loh ya, tak salahkan. Ini mempercepat namanya. Kalau sudah ketemu unit ekuivalensi, berarti selanjutnya kita menghitung HPP per satuan. BB, TK, BOP. Biaya total 70.000, 155, 248.
473. Ekuivalensinya 35.000, 1.000, 31.000. Berarti HPP satuan 2.000. 2. 155 bagi 31 berapa? 5. 248 bagi 31 berapa? Oh iya benar. Berarti totalnya 15. Oke. Baru akhirnya kita bisa membuat laporan biaya produksi Januari. Ini ya. Oh. Oke. Berarti pertama nulis data produksi. Ya. Produk dimasukkan berapa? Produk dimasukkan berapa? Assalamualaikum. 35.000. Produk ditransfer produk yang dimasukkan berarti semuanya ya. Ke departemen B berapa? Produk dalam barang dalam proses akhir 5.000. Kok nggak ikos gitu? Setelah itu kita cari apa? Nggak cukup nanti nggak cukup. B dibebankan berarti kita cari dulu BB, TK, BOP ya. Berapa berarti? 70.000, 155.000. Kemudian dua terus setelah itu harga pokok barang jadi ke B berapa berarti? 30.000 kali 15 berapa totalnya? Baru harga pokok produk dalam proses akhir. Berapa persen? 100. Terus 20. Oh. Dikali berapa? 2. Berapa berarti BB-nya? 10. Jadi totalnya berapa? Jadi 473. Ya, sama ya. Nah, setengah jalan akhirnya kita. Masih jauh. Ya. Baru kita masuk ke departemen yang B. Ternyata masih ada sisa sedikit. Di bawahnya apa di sampingnya? Di sampingnya.
Tenang, sabar. Tadi kan udah makan siang. Ntar, kita berarti barang jadinya berapa? Departemen B, barang jadi yang ditransfer ke gudang berapa? Ayo. Ini perhatikan ya, dari A ditransfer ke B 30.000. Berarti di B total barang jadi dan barang dalam proses akhir harus sama. Berarti barang jadi, total barang jadi dan barang dalam proses akhir harus 30.000. Berarti barang jadinya? Astagfirullah. Gini aja, tak tambahi atasnya. Barang yang dimasukkan. 30.000. Nah, barang jadi 24.000. Barang dalam proses akhir 6.000. Oke. Terus biaya nggak ada bahan baku, berarti langsung tenaga kerja dan BOP. Berapa? 270 sama 405.000. Memang paling bener kayaknya, saya lihat sendirilah. Mana itu tadi? Yes. 405 ya ini ternyata. Jadi totalnya berapa? Oke. Prosentasenya berapa? 50%. Lebih baik ya sendiri. 50%. Sudah ya? Sudah dapat informasinya? Kita masuk ke unit oke, TK sama dengan ayo. Nah, ditambah 6.000 kali berapa? Ya. Terus BOP sama. Nah, kalau presentasinya sama ya sama. Sudah menghitung unit ekuivalensi, kita masuk ke bagian 3 yaitu HPP satuan. Berarti TK BOP. Total biaya berapa? 27.000 sama 405.000. Total 675.000. Unit ekuivalensi 27.000 sama ya. Berarti HPP per satuan 10. Terus berapa itu? 15. Total enak kan? Udah mulai enak kan? Coba besok ngerjain sendiri ya. Laporan biaya produksi B Januari tahun, nggak tahu lah tahun berapa itu. Pertama, data produksi diterima dari A.
Berapa? Nah, barang jadi ke gudang. Berapa? Barang dalam proses akhir 6.000. Oh, udah mahir sekarang ya. Oke. Udah, kemudian beda. Kita harus hitung dulu biaya dibebankan di B. Gini ya. Pertama kita masukkan dulu harga pokok dari departemen A. Berapa? Dapatnya dari mana? 30.000 dikali 15. Berarti 450.000. Ini ya, total. Kalau per KG-nya 15. Baru kita masukkan biaya di departemen B. Gimana? Ayo kita selesaikan dulu. Tenaga kerja dan BOP. Tenaga kerjanya berapa? 270.000. Per kilogramnya berapa? 10. Ini 405. Nah, ini di total. Ini kalau di sini seperti membingungkan ya kalau di sini. Nah, ini langsung di total. Berapa totalnya semua? Sama atasnya. 1 juta. 1. Ini berarti 4. Kok 45? 15 tambah 40. Waduh. Baru kita lakukan perhitungan biaya. Nah, jadi bedanya ini ya, kalau di sini kan BB, TK, BOP. Kalau di sini HPP Departemen A, TK, dan BOP. Yang di bawahnya kita kembali lagi ke HPP barang jadi. Berapa? Dikali berapa totalnya berarti? Kemudian kita hitung HPP barang dalam proses akhir. Kita BB-nya diganti dengan HPP dari A. Ya. HPP dari A berapa? HPP dari A berarti berapa? Sama ya cara nyarinya. HPP dari A berarti TK, kemudian apa ini BOP. Kita ya, HPP dari A berapa berarti totalnya? HPP dari A persentasenya berapa berarti? 100. TK berapa TK? 50. 50. Ya.
dikali 6.000. Departemen B ya, departemen B 20 itu kan departemen A. Dikali dengan, kalau HPP dari A berarti kita pakai total HPP dari A. Berapa? 15. TK pakai 10. 15. Berapa totalnya? 6.000 kali 15 90.000. 3.000 kali 10 30.000. Yang bawahnya 50 kali 6.000 kali 15 berarti 45.000. Oke, totalnya berapa? 165 ditambah dengan 960 1. Alhamdulillah selesai akhirnya kan. Nah, ya. Ngerti ya alurnya? Perlu dikasih tugas biar oh. Siapa yang bisa menjelaskan bedanya laporan biaya produk Departemen A dan Departemen B? Yang bisa saya kasih poin. Laporan biaya produksi Departemen A dan Departemen B. Apa sih yang beda? Ya ayo angkat tangan. Ya nggak ada salah Pak. Ya. Gimana? Adanya apa? Apa yang membedakan? Kalau di sini bahan baku, di sana apa? HPP dari oh, ya karena paduan suara berarti nggak jadi saya kasih. Oh, ya pasti pulang kita ya hari ini. Jadi intinya kalau perhatikan sebentar sebelum saya tutup. Laporan produksi A sama B sama persis. Ya, sama persis. Yang membedakan adalah kalau di A ada bahan baku, kalau di B kiriman dari A diperlakukan seperti bahan baku. Itu yang perbedaan pertama. Perbedaan kedua itu adalah ini ya. Kita juga tidak boleh lupa memasukkan biaya yang sudah dibebankan. Jadi ekuivalensinya si barang dari Departemen A otomatis diperlakukan seperti ekuivalensinya bahan baku. Dipakai semua, jadi 100%. Jadi 100% ya. Jadi ini sudah pasti 100% gitu ya. Karena sudah pasti dipakai semuanya. Ini kalau enggak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada ya, ya udah. Jangan lupa dipelajari karena spoiler ya, ujian saya nanti ini. Ujian saya enggak akan udah sampai. Oh. Tak bikin 3 departemen nanti. Udah kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Materinya kita masih sama ya. Kita masih di proses, tapi kalau tadi itu pengantar, besok kita pakai lanjutan. Bedanya apa? Bedanya itu di penentuan harga. Kalau di lanjutan itu kita sudah mulai memasukkan penentuan harga seperti FIFO, LIFO, average ya. Jadi cuma beda di situ aja. Ininya sama. Pokoknya kita sampai nanti selesai mata kuliah ini, ini ya.
Laporan biaya produksi. Oke, kalau gitu saya belum absen loh ini. Apakah ada yang tidak masuk? Kan masuk semua. Masuk semua enggak? Oke, kalau gitu saya akhiri kelasnya ya. Masuk semua. Saya kan tadi lihat dari rekapan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.